Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Anjay. Welcome back to Podcast Semi Horor episode 50. Kali ini gue rekaman di kontrakan bareng teman-teman kuliahan, teman-teman nongkrong juga. Boleh kalian perkenalan satu persatu. Mulai dari... Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Pramudia. Nama saya Trias. Nama saya Dias. Gak usah digituin, sorry. Nama saya Pandu. Oke, jadi mereka ini adalah teman-teman satu tongkrongan. Kebetulan gue lagi di Bandung, jadi gue rekamannya bareng mereka. Kali ini kita bakal bacain sebuah cerita dari akun Twitter @heyditadit. Udah pada siap? Siap. Gas. Selamat malam kakak-kakak. Langsung saja ke inti ceritanya. Waktu itu sekitar tahun 2015, harusnya aku masuk kuliah semester 5. Tapi karena aku break kuliah, saat itu sedang mengalami kesusahan ekonomi lah. Terpaksa berhenti 1 tahun dan kembali pulang dan bekerja. Akhirnya tiba waktu masuk semester ganjil dan pembukaan pengurusan mahasiswa aktif kembali. Saat itu aku masih dalam posisi bekerja. Lalu izin 1 hari untuk pergi mengurus berkas-berkas untuk bisa kuliah lagi dan sekalian mencari kos karena memang sudah nggak ada waktu lagi. Perjalanan dari Kediri menuju Malang ditempuh 2,5 jam menggunakan motor. Sampailah di kampus. Setelah lama sekali meninggalkan kampus, rasanya asing, malu, takut ketemu temen karena aku ngilang 1 tahun. Singkat cerita, selesailah ngurus berkas-berkas izin aktif kembali di kampus dengan segala keribetannya. Setelah selesai urusan di kampus, aku langsung pergi mencari kos di daerah Tirto Utomo. Daerah yang sudah familiar banget, yang daerah ini merupakan surganya kos-kosan. Kesana kemari mencari yang cocok-cocok dari segi suasana dan juga budget tentunya. Tapi belum nemu yang cocok nih, karena memang terkendala sama budget. Karena waktu itu sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan pulang, aku tetap mencari kos-kosan dan berhentilah di salah satu perumahan dekat kampus. Ada satu rumah di dekat pintu masuk yang tertulis menerima kos putri dan tercantum nomor HP pemilik kos. Ketika dihubungi, tidak diangkat karena waktu semakin malam. Aku memutuskan pulang aja. Nanti dihubungi lagi di rumah. Kelihatannya rumah kosnya bagus. Dekat pula dengan kampus. Bisa jalan kaki pikirku. Sampai rumah pukul 8 malam, buka HP, ternyata ibu pemilik kos menghubungi dan menjawab chatku sebelumnya. Apakah masih ada kamar kosong? Beliau membalas, "Iya ada mbak, tapi di kos saya di Tirto Utomo, kalau yang di perumahan udah penuh mbak. Enak kok mbak, pasti nyaman, kasurnya spring bed." Lalu aku menanyakan harganya, dan ternyata boleh bayar per semester dengan harga yang cukup terjangkau pada waktu itu, dengan fasilitas kasur spring bed. Karena zaman dulu harga segitu cuma dapat kasur busa. Tanpa pikir panjang, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari kos, aku pun mengiyakan tawarannya. 3 minggu setelah mengiyakan tawaran itu, aku pun bersiap untuk bergegas besok pagi. Berangkat ke Malang, ke tempat kos yang aku pun gak tahu gimana bentukannya, gimana suasananya. Sebelum aku berangkat, aku chat ibu pemilik kos. "Bu, saya nanti sampai di kos jam 12 siang ya." Ibu kos menjawab, "Iya, nanti biar pembantu saya ya yang kasih kuncinya. Sementara malam ini tidur di kamar yang di atas ya. Besok kalau saya sudah pulang, tak kasih kuncinya yang bawah."
Lalu aku membalas dan mengiyakan sesuai apa yang dikatakan ibu kos. Singkat cerita, sampailah aku di kos baruku. Awalnya seneng karena udah deket dengan kampus di Gang Tirto Utomo yang tidak terlalu jauh. Akhirnya, datanglah pembantu ibu kos membawakan kunci. Aku pun dipersilakan masuk. Ayo mbak masuk, sementara di atas dulu ya semalam. Besok ibunya yang kasih kunci sendiri. Aku mulai masuk. Langkah demi langkah rumah kos itu. Hawanya dingin, suram, gelap. Sepertinya penghuni kosnya tipe yang individual. Melewati lorong-lorong, semakin masuk dan ternyata banyak sekali kamar kos yang bahkan aku nggak tahu jumlahnya. Sepertinya semua ada penghuninya. Tapi aneh, terasa sunyi, suram. Singkat cerita, sampailah aku di kamarku yang aku tinggali hanya semalam ini sebelum pindah ke bawah. Kamarnya terletak di paling ujung, dekat kamar mandi. Pertama kali masuk kamar, atau bahkan masuk kosnya aja udah ngerasa seperti banyak yang memperhatikan. Padahal suasananya sepi dan suram. Kamar yang aku tempati malam ini sepertinya sudah lama kosong. Sedikit berdebu, lantainya bahkan rusak dengan keramik yang banyak copot sana-sini. Diinjak pun goyang. Padahal aku bukan tipe penakut, tapi tidak dengan malam itu. Malam itu benar-benar aku tidak merasa nyaman. Benar-benar takut. Aku coba mikir, nggak apa-apa lah, cuma semalam ini di sini. Ntar pindah lagi ke bawah. Bahkan malam itu aku tidak tidur karena merasa tidak nyaman, merasa diperhatikan, padahal nggak ada siapa-siapa. Setelah semalaman menahan rasa takut dengan suasana sunyi suram, tidak seperti kos-kosan pada umumnya yang banyak suara anak kos. Padahal kamar-kamar kos hampir semua berpenghuni. Keesokan harinya akhirnya pukul 8 pagi ibu kos datang. Bahkan suasana pagi di kos ini tetap terasa gelap. Akhirnya pindah juga ke bawah, pikirku. Aku diantarkan ke kamarku. Kamarku di bawah nomor 2 setelah pintu masuk. Sebelah kanan kamarku ada kamar juga yang penghuninya cukup ramah. Saat aku datang, halo mbak baru ngekos di sini ya? Iya mbak semester berapa? Wah, kalau saya sih udah semester tua. Ini lagi ngurus skripsi, jawabnya. Akhirnya aku masuklah ke kamarku. Cukup luas, dengan harga murah. Kasur spring bed, meja, dan lemari masih cukup luas, masih ada space kosong. Tapi sayang sekali lantainya kotor, berdebu, dan kotornya tuh kering, kasar, seperti sudah dibiarkan lama sekali kosong tanpa dibersihkan. Pagi itu aku langsung mencoba membersihkan, ngepel sana sini, tapi percuma. Kotoran-kotoran debu itu udah terlanjur menempel. Hari semakin sore. Matahari sudah mulai terbenam dan gelap. Aku nyalakanlah lampu kamar. Bayangin aja, dengan kamar yang cukup luas, lampunya cuma lampu kecil 5 watt. Semakin malam, semakin suram, senyap dan lembab. Apalagi area dapur, begitu terasa hawa yang sangat dingin dan suram. Benar-benar lampu-lampu di sini seperti memang disengaja agar tidak terlalu terang. Sebelah kiri kamarku ada 2 kamar mandi, 1 kamar mandi berukuran kecil, 1 lagi berukuran besar, tapi entah kenapa sering ditutup dan jarang dipakai. Hari pertama, kedua aku lewati tanpa kejadian apa-apa. Tapi setiap malam susah sekali untuk tidur. Setiap kali udah hampir tidur, tiba-tiba kebangun. Tiba-tiba lagi-lagi seperti merasa diperhatikan. Entahlah, tapi aku coba mikir yang positif-positif aja lah. Mungkin karena masih baru di sini. Hari ketiga ini nih yang membuatku semakin takut. Ibu kos tidak tinggal serumah dengan kami, tapi sering datang untuk membersihkan kos. Waktu itu masih pagi-pagi, pukul 6. Terdengar suara 2 orang yang sedang mengobrol di depan kamarku. Ternyata ibu kos dan mbak kos sebelah kamar yang sedang mengobrol. Mulai dari sini, ketakutanku semakin nyata.
Aku mendengarkan obrolannya di dalam kamarku dan terdengar sangat jelas. "Bu, kemarin saya melihat ada sosok cewek, Bu, pakai baju putih di sini. Belakangnya kayak ada bulu mirip bulu merak." Saat itu, aku langsung keluar kamar karena penasaran juga dengan ceritanya. Ketika aku keluar, mereka terlihat kaget. Sontak mbak kosku berkata, "Aduh, ini ada anak kos baru. Maaf ya, kamu denger ya? Duh, nanti jadi takut." Kemudian ibu kos ini menimpali, "Ya kalau bisa ngaji ya. Buat ngaji biar takut." Memang sarannya benar, tapi bukan itu respon yang aku harapkan. Malah seperti mengiyakan bahwa kos ini memang berhantu. Percakapan pagi itu benar-benar membuatku makin takut. Hari demi hari aku lalui dengan rasa takut. Setiap langkah, setiap aktivitas selalu saja merasa ada yang memperhatikan. Sama sekali jauh dari rasa nyaman. Mungkin bagi banyak orang, pulang kuliah adalah hal yang paling menyenangkan. Tapi enggak buatku. Setiap kali pulang kuliah, capek karena saat itu pun aku belum punya kendaraan. Jalan kaki dari kosku sampai kampus. Tiap pulang sampai depan kos, malah yang ada hanya rasa takut. Saat pulang kuliah, waktu itu perutku sangat terasa sakit. Aku pergi ke kamar mandi. Ternyata kamar mandi yang biasa aku pakai ada orangnya. Akhirnya, karena sudah nggak tahan lagi, aku memutuskan untuk masuk ke kamar mandi satunya yang selama ini entah kenapa nggak pernah dipakai, padahal lebih besar ukurannya. Kamar mandi yang kotor benar-benar seperti kamar mandi yang lama sekali nggak dipakai. Dan betapa kagetnya, setelah masuk, banyak cacing di dalam kamar mandi. Di ujung-ujung kamar mandi, cacing-cacing bertumpuk, saling bergeliat. Benar-benar aneh. Padahal, tiap hari ibu kos dan pembantunya datang buat bersihin kos, meski sekedar nyapu lantai. Masa sih kamar mandi kotor banyak cacingnya, dibiarin gitu aja? Tiap malam, bener-bener tidurku nggak nyenyak sama sekali. Tiap hampir tertidur, selalu aja tiba-tiba kebangun. Bahkan, aku selalu putar ayat kursi di HP-ku. Tapi malah semakin merasa takut. Setiap seminggu sekali, tiap hari Jumat sore aku pulang naik bis ke Kediri, karena Sabtu Minggu libur. Sampai orang rumah bilang, "Bu ya pulang jangan seminggu sekali ya, uangnya habis buat naik bis, kan bisa buat beli yang lain. Kurangi aja pulangnya, jangan sering-sering." Ya aku cuma diem aja, belum berani cerita apa-apa karena jujur malu. Masa permasalahannya cuma gara-gara takut hantu. Tiap hari Minggu sore aku balik ke Malang. Setiap bis melaju mendekati terminal, rasanya tuh selalu deg-degan. Ingat bakal masuk kos itu lagi. Karena aku udah bener-bener ngerasa gak nyaman dengan kos yang suram, mau siang atau malam suasana bener-bener sama aja. Kamar yang gede tapi lampunya cuma 5 watt. Aku coba buat ngerubah gimana kos ini biar lebih nyaman. Nah, waktu aku libur kuliah, aku nyalakan musik kenceng ya, biar sedikit rame pikirku. Aku buka pintu kos depan, biar ada cahaya yang masuk. Biar gak terlalu suram lah, dan lembab pikirku. Dan belum sampai 5 menit, tiba-tiba brak. Suara kenceng banget. Ada suara pintu menutup dengan sendirinya. Mungkin suara angin. Mungkin angin. Ternyata setiap kali aku coba biarin pintu depan terbuka, kejadian seperti ini terulang kembali. Siang itu, kejadian yang membuatku benar-benar semakin ketakutan akhirnya terjadi. Yang selama ini hanya sekedar perasaan takut, ini bukan lagi sekedar perasaan. Ini nyata. Aku pulang kuliah pukul 12 siang. Tahu sendirilah di jam-jam yang panas, yang terik. Jalan kaki dari kampus yang naik turun benar-benar capek. Sampai kosan bahkan belum sempat ganti baju, aku pun langsung merebahkan badan. Dan ketika sudah mulai terlelap, antara sadar dan gak sadar, aku melihat sesosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih panjang masuk ke kamarku menembus pintu kamar yang tertutup. Terlihat tubuhnya tembus pandang.
jelas sekali terlihat. Dia mulai melangkah maju, semakin mendekat, dan dia duduk tepat di kakiku sambil menatapku dan tersenyum. Dengan rambut panjang lurusnya, dia menatapku dengan tersenyum. Rasanya badanku kaku, sudah gak bisa bergerak lagi. Aku coba memejamkan mata, berharap ketika membuka mata dia udah pergi. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia masih duduk di kakiku dengan wajah terus menatapku. Aku coba lagi memejamkan mataku, dan ketika membuka mata, tetap saja sosok itu masih saja duduk dan terus menatapku. Dengan senyumnya yang dingin, yang membuat setiap orang yang melihatnya merasa merinding. Dengan wajah pucatnya dan dengan senyuman dinginnya. Bayangkan aja, jika sosok ini menatap tepat di depan kalian, bahkan duduk di kaki kalian. Untuk ketiga kalinya aku menutup mata dan brak! Wow! Aku merasa seperti ada seekor kucing meraung dan meloncat dari atas jendela dan mencakar tanganku. Setelah aku membuka mata, ternyata udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada kucing, bahkan sosok itu pun menghilang. Namun yang terlihat adalah bekas goresan seperti cakaran kucing di tangan kiriku. Dan sangat jelas seperti memang baru saja terjadi. Benar-benar aku pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat langsung sosok di depan mataku. Mataku yang apakah mungkin sosok itu sering disebut orang-orang sebagai kuntilanak. Pagi itu ibu kos datang. Dan aku mencoba meminta untuk ganti lampu kamarku ke lampu yang lebih terang. Bu, lampu kamar saya boleh diganti aja yang lebih besar nggak? Soalnya kamarnya besar bu, lampunya segini kurang. Ya nggak apa-apa, itu aja biar irit listriknya. Aku pun hanya terdiam, tidak berani membantah karena takut membuatnya tersinggung. Akhirnya karena aku udah nggak tahan lagi dengan suasana kos yang suram, malah sama sekali jauh dari rasa nyaman, aku memutuskan membeli sendiri lampu dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya, kamar jadi lebih terang dan mungkin sedikit nyaman. Lalu aku coba minta bantuan mbak kos sebelah kamarku. Mbak, boleh minta tolong buat pasang lampu nggak? Oh iya dek, aku juga baru ganti lampu. Ibunya tuh, masa kamar gede lampu cuma 5 watt, kan kita bayar listrik juga. Setelah kami selesai ganti lampu kamar, dan dia bertanya, betah nggak di sini? Jujur agak kurang nyaman sih mbak. Dan mbak kos itu tiba-tiba nanyain, udah lihat cewek penghuni sini ya? Lah, mbak ini maksudnya gimana? Iya aku tahu kok, aku sering lihat juga di depan. Sering lewat, kadang ada di dapur. Udah gila, dia ngomong begitu dengan santainya. Sedangkan aku semakin takut. Kamarku sekarang lebih terang, tapi benar-benar gak bisa merubah suasananya. Entah kenapa masih aja terasa suram. Pagi itu, suara cukup berisik dan ramai di kos. Ternyata ada ibu kos dan beberapa tukang yang sedang benerin saluran air yang mampet. Kata tukang, ini yang bikin mampet banyak gumpalan rambut bu. Iya, itu rambut anak-anak. Itu paling rontok terus numpuk. 2 hari kemudian, lagi-lagi suara berisik ibu kos dan pak tukang datang lagi. Dan dengan masalah yang sama, saluran air yang mampet. Lah, ini loh bu, ada gumpalan rambut lagi. Padahal baru 2 hari yang lalu dibersihin loh. Ibu kos terlihat kesal. Duh, kos ini yang ngabisin duit mulu. Ada aja yang rusak. Ada aja pengeluaran terus. Hari ini, aku terus berjalan dengan penuh ketakutan. Setiap malam, selalu aku putar ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran di HP. Aku biarkan sampai aku tertidur meskipun selalu saja. Setiap hampir tertidur, aku tiba-tiba kebangun dengan rasa kaget padahal gak ada apa-apa. Siang itu, ibuku datang dan aku menjemputnya di terminal. Jalan kaki, ya karena gak ada kendaraan dan jalan ke terminal cukup dekat.
dan melewati jalan pintas di ganggang sebelah kos. Tepat sore saat azan zuhur, kami sampai di kosku. Kalimat pertama yang terucap dari ibuku adalah, "Kosmu kok gelap, suram gini, nyalain lampunya." Lalu aku menyalakan lampu dan ibuku menyahut, "Ya tetap gelap ya." Pagi itu, pukul 8 aku berangkat kuliah, terpaksa aku meninggalkan ibuku sendiri di kos. "Bu, aku berangkat ya, nanti pulang siang. Kalau mau beli apa-apa di depan itu loh, jalan. Dan ada banyak jajanan, ada banyak toko juga." "Iya, hati-hati. Gampang nanti ibu kalau butuh apa-apa tak cari sendiri." Pukul 10 ibuku bergegas mandi. Rencananya setelah mandi mau jalan ke depan, mau beli-beli makanan. Belum selesai ibu mandi dan masih di dalam kamar mandi, Bu, ibuku langsung menjawab, "Ya bentar, kok udah pulang? Katanya pulang siang." Pukul 12 siang aku pulang. Panas terik dengan jalan kampus yang naik turun, capek sekali. Biasanya orang menyebutnya Universitas Munggah Mudun, atau dalam bahasa Indonesia, Universitas naik turun. Pasti tahu ya, yang kuliah di Malang. Sampai di kos, aku langsung masuk kamar dengan muka lelah. Ibuku duduk di tempat tidur dan aku langsung merebahkan badanku. Tadi ibu kira kamu udah pulang. Pas ibu mandi ada yang manggil, Bu, persis suaramu loh." Pas keluar gak ada siapa-siapa. Sontak aku kaget mendengarnya. Padahal sama sekali aku gak pernah menceritakan apapun soal kos ini. Paling suara anak-anak kos di depan. Aku menjawab sekedarnya saja dan gak mau membahas dan memikirkannya terlalu jauh. Beberapa hari tidurku cukup tenang. Ya karena ada ibuku yang menemani, jadi gak terlalu merasa takut. Akhirnya tiba waktu ibuku kembali pulang. Kembali rasa takut muncul. Rasa gak nyaman, rasa seperti selalu diawasi. Hujan gerimis, mulai sore bahkan sampai malam. Makin menambah suasana dingin, sunyi, bau debu, basah yang menyengat. Pada malam itu sama sekali gak bisa tidur. Aku coba memejamkan mata, tetap aja gak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Terdengar suara seperti suara seorang yang berjalan dengan kaki satu dan menyeret kaki satunya. Suara terdengar sangat dekat. Sangat dekat. Tubuhku terasa kaku. Nafasku terasa berat. Benar-benar di puncak rasa takut. Lalu suaranya semakin menjauh, terdengar jauh. Aku pikir dia udah pergi. Namun tiba-tiba aku teringat. Kata orang jika suara itu dekat, maka artinya sosok itu jauh. Namun ketika suara itu jauh, artinya sosok itu sedang berada di dekat kita. Belum selesai rasa takut, tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan tembok. Entah dari mana asalnya. Tapi sepertinya bukan dari tembok kamarku. Seperti dari arah dapur. 3 kali ketukan, berhenti. Lalu ada ketukan lagi dengan irama yang sama. Duk, duk, duk. Aku hanya bisa menahan rasa takut dan membaca doa apapun doa yang aku bisa terus ucapkan. Suara itu perlahan menghilang. Azan subuh terdengar. Saat itu aku merasa lebih tenang dan lega. Suasana pagi yang tetap terlihat gelap di kos. Yang entah kenapa suasananya seperti ini. Kamar mandi yang dipenuhi cacing, lampu-lampu yang dibiarkan temaram, anak-anak kos yang individual sekali jarang berkomunikasi. Kemudian sosok-sosok dan suara-suara aneh yang muncul. Aku memutuskan tidak akan melanjutkan kos di sini. Nanti setelah habis masa kosku selama 1 semester, aku akan pindah aja dari sini. Hari mulai siang dan hujan deras. Rintik suara dari atap terdengar kencang sekali. Belum sempat aku keluar membeli makan, tapi untung aja masih ada persediaan Indomie kuah soto. Aku bergegas menuju dapur untuk memasak mie. Asalkan kalian tahu, tempat yang paling membuatku takut adalah dapur. Karena gelap, tanpa ada sumber cahaya. Terasa lembab, rasanya ingin cepat-cepat selesai urusan di dapur dan segera pergi.
Akhirnya selesailah Indomie kuah soto dengan aroma soto yang khas. Yang masih panas rasanya akan sangat nikmat. Apalagi di saat hujan seperti ini. Aku mengangkat mangkok mie dan membalikan badan. Betapa terkejutnya sosok wanita itu berdiri di pojokan dapur dengan baju putih menutupi kakinya, rambut panjang yang dibiarkan tergerai, wajah yang pucat menatapku. Iya, dia menatapku. Dia mulai tersenyum semakin lebar dan tertawa cekikikan seperti merasa sangat puas. Beberapa detik aku terdiam, lalu seketika aku langsung lari menuju kamarku. Dengan mangkok isi kuah yang masih panas tumpah-tumpah terkena tangan. Hari itu juga aku memutuskan untuk keluar dari kos dan menginap di kos teman. 2 hari kemudian, aku kembali ke kosku untuk mengambil barang-barangku dan pergi tanpa memberitahu ibu kos. Biasanya saat siang ibu kosku gak pernah datang ke kos. Namun saat aku akan pergi membawa keluar barang-barangku, ibu kos datang. Loh, mau pindah? Kok gak bilang-bilang dulu? Padahal kemarin banyak yang nanyain kos. Duh, gimana sih? Iya, aku memang salah, tapi terserah. Aku tidak sempat memikirkan lagi. Yang penting aku harus keluar dari kos ini, meskipun harus rugi bayar 1 semester. Dengan dananya menepati 3 bulan. Memang aku salah, tapi terserah aku. Akhirnya aku pindah ke kos baru. Bangunannya masih baru. Bangunannya catnya terlihat bersih. Dalamnya terang, tidak seperti kos lama. Seperti komplek perumahan. Tapi semua tempat kos, apalagi suasana sejuk, dari balkon lantai 2 bisa melihat pemandangan gunung yang mengelilingi Malang. Sebelah kos baruku, pesawahan yang ditanami padi terlihat hijau segar dan di belakang kos ada kuburan. Terima kasih sudah membacakan ceritaku. Sekian. Yeay. Kelar juga. Ini cerita datang dari kos-kosan nih, yang dimana bisa dibilang gak masuk akal sih. Soalnya si kosan ini tuh dengan harga normal seperti kos-kosan lainnya, dia ini udah dapat spring bed. Sementara kosan yang lain dengan harga yang sama, dia cuma dapat kasur busa. Ya gak sih? Jadi kayak ada hal aneh yang ditutupin. Ya. Apalagi kan pas datang ke kos itu suasananya tuh gelap, lembab, terus kayak iya gitulah. Mengganjal juga sih sebenarnya. Ya gak sih? Sebenarnya kita kalau nyari kos itu emang nyari yang murah sih, tapi kalau dapat murah terus fasilitasnya oke, patut dipertanyakan juga nggak sih? Iya jelas lah. Pasti kalau misalkan kita dapat harga murah, fasilitasnya oke, ada suatu hal yang ditutupin pasti. Nah, satu pembelajaran, makanya harus riset lebih jauh lagi ya. Betul. Soal tadi gimana menurut kalian hantu wanita? Itu kayak cerita umum gak sih? Maksudnya kayak ya untuk anak kos lah ya, untuk anak kos apalagi kayak yang biasa terjadi lah kalau menurut gua. Oke. Tapi mendengar dari beberapa cerita yang ada ya, kayaknya mencekam banget sih kalau sampai dihantuin dengan sosok yang sama di satu kosan. Yang notabene kan katanya kamarnya banyak gitu. Iya, kamarnya banyak. Apalagi yang kata Simba kamar sebelah, dia bahkan udah biasa gitu ketemu sama dia. Udah temenan dia, jangan-jangan. Berarti bukan sekali 2 kali doang gitu. Iya, dia udah biasa berarti. Sedangkan dia yang baru ngekos di situ kaget dan akhirnya nggak kuat, memutuskan untuk pindah kosan. Dan untuk suara apa ya tadi yang geruduk-geruduk tembok ya? Iya. Nah, Yas, cerita Yas. Kasih Di. Gimana Yas kemarin? Ya kemarin kan lagi pada pergi juga kan, terus
gue lagi numpang nginep di kontrakan ini kan. Nah terus pas jam 2 pagi itu posisi itu emang di kontrakan ini tuh ada Ajis sama Danang sama gue. Nah pas jam 2 itu tuh pertama tuh kedengeran tuh cuma sekali dek kayak gitu kan, kayak oh tikus, gue mikir kayak gitu. Kok makin gue ngerasa parno, suaranya makin banyak, makin kayak duk 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 duk. Wah apa nih? Jadi kalau misalnya semakin gue takut, ya semakin berani, suaranya tuh semakin banyak gitu. Itu dari lorong apa dari belakang? Dari belakang, dari tempat yang emang gak dipakai. Gue pikir awalnya tikus, cuma kalau tikus pasti nggak mungkin yang berentet bunyi terus gitu. Itu tuh ada kali 10 menitan. Jadi suaranya dari yang biasanya cuma kayak satu kali ketukan makin banyak. Jadi awalnya cuma dek sekali doang, Iya, terus lu kayak makin gitu. takut, abis itu Iya makin makin kencang. menjadi-jadi. Iya makanya gue kan sempet WA lo kan. Ya gue udah tidur tuh pas lu WA. Iya. Di situ gue buat mutusin kayak yaudah gue tidur aja gitu. Karena kalau semakin gue takut, kayaknya malah semakin berani gitu. Jadi mendingan gue tidur aja di situ. Kalau Dias, lu pernah dengar nggak, Yas? Alhamdulillah aman. Ini lu udah ngantuk lu. Kalau lu gimana, Dim? Kalau gua Di kontrakan ini ya? ya khususnya di kontrakan ini sih, sebelumnya kan gue di sini cuman ada 3 orang ya. Sebelum ada Ajis, sebelum ada Dias, itu cuman ada gua, Fadli sama Danang, ada 2 orang lagi. Nah kontrakan sini. Dan gue berpetualang di sini, pindah-pindah kamar. Pertama kali tuh gue pakai kamar Dias. Emang menurut gue pas gue di kamar Dias tuh emang, terutama dari tadi yang diceritain sama Trias, itu dari belakang ya Mas Ring. Yas, Dari lu mau belakang. mana, Yas? Oh itu. Terutama di belakang itu kan emang kayak tangga ya, Ya. tangga, dan menuju ke atas itu kan kita pun anak kontrakan kalau udah sore tuh nggak ada yang mau naik ke atas juga, dan emang nggak pernah naik ke Dan atas. emang jarang ya. Iya. Dan emang kalau kata teman kita yang bisa ngelihat ya, si yang bisa dibilang indigo lah, Iya. katanya di situ tuh, di belakang situ ada sosok laki-laki ya, atau apa sih? Iya, Laki-laki nggak sih? Sok laki-laki. Nah, Nah emang kayaknya sih gue awal-awal denger suara itu ya iseng, gue kayak ya udahlah, nggak usah pedulin juga nggak sih kan gitu kan. Kadang orang kan kalau misal yang sok tahu kayak menantang kan kayak ya udah sih, emang kenapa gitu. Kita juga hidup kan berdampingan sama mereka. Tapi ada sedikit nggak percayanya juga. Cuman ada momen dimana gue waktu itu bener-bener lagi sendiri di kamar itu, di kamar Dias lagi sendiri. Danang sama Padli tuh kalau nggak salah ada tugas kuliah bikin video apa kalau nggak salah, gue lupa. Kamar gelap, semua gelap, satu kontrakan ini gelap dari atas sampai bawah tuh semua gelap karena gue tidur sore kan. oh, Gue ketiduran di sore hari, terus hujan juga, posisinya hujan. Gue pikir ya anak-anak yang kayak si Danang sama Padli itu udah pulang, gue pikir udah pulang. Tapi nggak tahu kenapa gue dengar ada suara ada yang lari di lorong. Karena kan lorong ini ya? ya kalau bisa dibilang ada lari lah. Nggak cuma sekali 2 kali, gue kira mungkin dari tetangga sebelah, gue pikir. Masih positif tuh. Cuman kok ini udah berkali-kali. Disitulah gue udah mulai Bolak-balik ya berarti kedengarannya. bolak-balik, bukan cuma sekali 2 kali bolak-baliknya. Udahlah, gue bingung mau kemana. Ya udahlah, akhirnya gue nyalain semua lampu kamar gue setel lagu, gue gede-gedein segede-gedenya volumenya. Gue takut di situ, gue jujur gue takut banget. Mungkin itu sih pengalaman dari kamar Dias ini. Gimana ya? Nah, sejujurnya gue sebenarnya nggak aman-aman banget ya di kontrakan ini. Tadi katanya alhamdulillah aman. Tadi sebenarnya emang kalau digangguin sih pernah. Ya jadi waktu tahun baru pas awal tahun 2021. Oh, yang lu berdua doang ya? Iya. Oh, lu sendiri? Gue sendiri. Sendirian banget lu. Waktu itu gue Jomblo, sendirian di jomblo. kontrakan ini.
nggak ada orang sama sekali, cuman gua doang yang emang nekat sendirian mau dikontrakan di Bandung, mau refreshing. Nah, terus waktu-waktu tiba-tiba gua tuh malam-malam pas lagi hujan gerimis tuh sore-sore, gua itu emang sendirian banget nih. Gue udah parno lah sama cerita-cerita yang sama di lorong belakang ini. Gue tidurlah di kamar temen gue, Danang namanya. Sengaja nih gue nyetel TV-nya tuh kenceng, nyetel lagu yang kenceng, dan nggak pernah gue matiin dengan harapan tuh kontrakan tuh rame. Padahal gue sendiri. Pokoknya kalau misalkan sampai gue di lantai 1 pun itu suara TV masih kedengeran. Nah, pas maghrib gue tuh mau mencari makan sendiri. Gue telepon cewek gue. Nah, gue sambil telepon tuh minta ditemenin. Udah ditemenin, emang sepi banget tuh. Wah, sampai itu kamar mandi yang jauh di belakang pun suara tetesannya sampai kedenger jelas banget saking kecilnya. Nah, udah tuh gue cabut dengan ninggalin kontrakan yang posisinya TV nyala kenceng, nggak gue matiin karena gue takut pas gue datang tuh sepi. Dan tiba-tiba pas gue habis pergi, gue datang lagi, itu TV mati dengan posisi kamar tuh dikunci. TV itu nyala sebenarnya, tapi kenapa tuh TV mati? Lu timer gak? Enggak, itu masih nyala. Colokannya nyolok. YouTube tapi ada yang kayak ngepost di tengah jalan itu YouTube. Itu lagi nonton YouTube. Iya, gue lagi denger lagu. Tahu nggak sih lagu Lovey apa namanya, yang lagu-lagu relax itu, yang live? Oh, ya kan, tahu kan? Ya, tahu. Yang ibaratkan lagunya itu nggak pernah mati. Nah, gue tuh nyetel itu. Nah, harusnya nggak mati kan? Karena itu ibaratkan live secara terus-menerus, nggak ada durasi kan? Nah, itu TV tiba-tiba ke pause, YouTube-nya mati. Padahal gue pun ya kadang-kadang gue dengerin lagu itu di YouTube, lagu relax itu tuh sampai pagi pun nggak akan mati itu lagu. Dan ini kenapa mati? Gue bingung. Gue takutnya ada orang. Gue sebenarnya masih mikir positif. Takutnya itu apa ya? Mungkin nggak tahu lah. Mungkin internetnya sempat drop. Udah, gue tidur lah akhirnya malam itu. Udah makan tuh? Udah, kan gue makan di luar. Kirain gak jadi makan. Gue tidur lah. Dan pagi-pagi gue kaget. Gue tuh nggak ada riwayat tidur itu motah. Gue nggak ada riwayat motah tidur. Apa ini? Motah itu kayak lu tidur tapi rusuh kayak tawuran. Jadi ibaratkan lu tidur gayanya pertama telentang, tiba-tiba udah nungging. Nah, gue itu nggak ada riwayat kayak gitu tidur. Gue tuh tidur anteng dari malam sampai pagi masih satu posisi tidur gue. Tapi nggak tahu kenapa malam itu gue tidur tiba-tiba udah di depan pintu. Depan pintu kamar Danang. Iya, tapi nggak di luar, masih di dalam. Cuman posisinya kaki gue ngarah ke pintu. Gue tidur di lantai. Lu nggak ngerasain apa-apa pas tidur? Enggak, gue pas melek, gue langsung lari ke kasur. Gue pikir gue emang motah. Terus gue lari ke kasur, gue tidur lagi. Udah siang gue baru sadar, kok gue tadi pagi ada di lantai. Gue mikir-mikir, gue telepon cewek gue. Ya, berarti itu lu kebangun sebenarnya setengah sadar ya? Iya, gue setengah sadar. Gue baru kaget setelah bangun kedua. Kenapa gue ada di lantai? Itu tuh pagi-pagi dengan posisi kaki gue udah ngarah ke pintu. Itu kayak ada yang narik kaki gue, tapi gue nggak sadar gitu. Tiba-tiba gue tidur udah dalam di depan mimpi. pintu. Gak ada. Gue tidur nyenyak karena gue kebo kan. Tapi sebelumnya lu itu tidurnya di kasur? Ya, gue tidur di kasur. Sebelum tidur lu aktivitasnya ngapain? Apa udah aktivitas capek atau olahraga? Enggak, gue gendut, gak suka olahraga soalnya. Sangat jujur ya. Dan juga bayangin aja ya, orang yang mungkin berotot pun juga males dorong gue, narik-narik gue. Sampai pintu ini juga posisinya gue sendirian di kontrakan, gak ada siapa-siapa. Oh, mungkin pas tidur lu ditarik. Nah, pas dia narik, dia kan nembus pintu, lu nggak bisa nembus. Nah, mungkin. Tapi gue nggak sampai pintu masalahnya, cuma ngarah pintu doang. Tapi itu posisi gue ada di lantai ya.
kalau misalkan kalian mau main ke sini pasti tahu lah. Kamar teman gue itu luas. Nah, udah sampai situ gue langsung telepon lah cewek gue. Gue cerita langsung dengan bertanya-tanya itu kenapa. Cuman ya sampai sekarang pun belum nemu jawabannya itu kenapa. Ya gue berpikir mungkin ada yang iseng sama gue, karena gue mungkin kurang sholat ya. Ya jadi sekian cerita saya. Terima kasih. Lu rajin sholat Jumat. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Jangan ditiru ya. Selain itu apa lagi? Selain yang lari-lari bolak-balik. Banyak sebenarnya. Kan tadi yang di awal gue udah bilang, gue tuh di kontrakan ini tuh kamar gue pindah-pindah gitu. Terus ada lagi posisi gue di kamar ini, di kamar Ajis. Di sini. Ya karena kan gue dari kamar Dias datang, gue otomatis harus pindah dong. Karena di situ notabene gue belum netep di kontrakan ini. Gue pindah lah ke kamar Ajis. Belum ada apa-apa waktu awal-awal pindah. Cuman ada di momen gue lagi tidur tuh gue nggak tahu kenapa ya, gelisah, bener-bener kayak nggak tenang. Gue mau tidur kemana pun nggak tenang. Biasanya gue tidur tuh kan emang selalu tengkurap. Itu posisi gue paling nyaman buat tidur. Cuman di situ gue ngerasa kayak gue tengkurap tuh dari belakang, kayak ada yang ngeliatin lah, kayak ada yang ngawasin gue. Karena ya bisa dibilang mah kalau di kontrakan ini yang paling sering gak tidur tuh kan gua. Iya. Yang lain tuh kan pasti selalu tidur jam 1, jam 12, jam 2 atau ada yang bisa lebih cepet lagi, apalagi Dias. Ya kan. Nah, di situ tuh gua ngerasa gua enggak tenang banget. Gua enggak tenang, akhirnya gua sambil dengerin lagu lah. Gua enggak tahu kenapa dari arah belakang sini. Arah belakang di gua atas. lah. Berarti ke arah lorong, cuman di belakang kan kamar mandi ya. Nah, kamar mandi. Pas banget di kamar mandi tuh gue ngerasa ada yang ke kamar mandi, sedangkan gue nggak ngerasa ada yang lewat, nggak ada orang yang jalan, entah itu Danang ataupun dia tuh nggak ada yang jalan. Gue ngerasa ada orang di kamar mandi. Gue masih positive thinking lah, mungkin siapa gitu, atau dari kamar mandi bawah gue mikir kan. Ya udahlah. Cuman yang kedua kalinya gue ngerasa ini pintu kamar mandi tuh kayak ada yang nutup. Itu benar-benar gue ngerasa aneh sih. Itu kejadian di kamar Ajis. Gue nggak terlalu gimana sih kalau selama di kamar ini, mungkin itu aja. Dan yang ketiga itu kan gue sekarang semenjak Ajis datang ke kontrakan ini, gue pindah ke bawah. Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kejadian apa-apa, cuman kejadiannya belum lama ini, Jis. Apa itu? Belum lama ini kan lu tau sendiri, gue di bawah sendiri kan. Iya. Nggak ada siapa-siapa, sedangkan Padli sama Marcel yang ada di bawah tuh pada pulang. Nah, gue tuh selalu ngerasa kayak ada yang buka pintu gerbang. Satu, kayak ada yang buka pintu gerbang, entah itu gerbang yang bagian luar atau bagian dalam ya. Itu pokoknya dua-dua itu tuh selalu kedengeran kayak ada yang buka. Terus ada juga yang jalan dari yang gudang. Nah, Gudang. Walaupun jauh sebenarnya itu ya, cuman masih kedengeran. Dari kamar gue tuh masih kedengeran. Dari kamar Padli juga sering banget kayak ada yang gedor-gedor, ada yang kayak ngetok-ngetok tembok segala macam. Mungkin itu sih sebenarnya. Cuman emang paling parah itu waktu gue di kamar dia sih, karena gue sendirian posisinya di kontrakan kan. Berarti lu lebih banyak denger suara langkah kaki ya? Iya, suara langkah kaki. Mau cerita. Apa-apa? Ini ceritanya sebenarnya dari Marcel sih. Jadi waktu itu ada Marcel sama, dulu sih masih pacar ya, sama pacarnya. Nah, terus si Marcel ini mau ke kamar mandi, mau BAB. Ceritanya dia BAB lah. Kamar mandi bawah tuh gue nggak tahu ya bisa dikunci atau enggak. Marcel BAB lah nih. Pas Marcel BAB tuh pintu dibuka. Terus dia langsung teriak, "Yang, jangan bercanda." Terus ditutup lagi sama Marcel. Terus pas sudah ditutup sama Marcel, dibuka lagi. Dia teriak lagi, "Yang, anjing, jangan bercanda." Terus ditutup lagi. Terus pas sudah ditutup sama Marcel yang ketiga kalinya, dibuka lagi. Terus pas dia buka, si Marcel langsung teriak, "Yang ngentot, jangan bercanda." Itu malam. Terus gue kan di atas cuma berdua sama Danang kan. Gue sama Danang Dia langsung
kemana ya dia, saya lupa. Hah. Nah itu tuh gue di atas sama Danang berdua. Terus gue sama Danang langsung ketemu dong. Nang gitu, Marcel lagi berantem apa sama ceweknya, sampai ngomong anjing-anjing kayak gitu. Yang notabene mereka gak pernah anjing-anjingan. Jadi kan gue sama Danang langsung kayak kenapa tuh, kenapa. Pas kita turun ke bawah, lo tahu itu ceweknya di dalam kamar lagi denger musik kenceng banget. Pas gue turun manggilin Vi kenapa? Fionanya keluar dengan buka headset. Emang ada apa? Oh, si ceweknya nggak tahu Iya. apa yang terjadi sebenarnya. Iya kayak gitu. Di situ gue sama Danang kayak jangan bercanda lu jangan bercanda. Malah dibalikin sama Marcel. Dikirain malah gue sama Danang ngerjain dia, buka pintu dia. Padahal kita aja panik, kirain kita tuh dia berantem. Ternyata malah kayak gitu. Pionanya juga malah emang ada apa? Sedangkan dia tuh pas kita turun dia baru buka headset. Jadi kalau main logika juga, kalau lu sama Danang mau ngerjain juga kan, lu posisi di atas kan? Iya, soalnya pas gua sama Danang turun tuh si Marcel juga keluar gitu. Lu jangan bercanda mulu. Kita tuh bingung gitu di situ. Ngeliat Fionanya baru keluar dari kamar buka headset, terus gua sama Danangnya baru turun panik kirain berantem. Terus Marcel bilang kita ngerjain dia. Apa nggak bingung? Terus yang kedua, waktu Ya lu itu di mana waktu itu? Kemana? Gue lupa, tapi kayaknya gue tuh lagi pergi sama siapa gitu. iya. Kirain Sering gak sih? Iya, kayaknya gue lagi di warkop deh itu. Ya. Terus yang kedua nih, gue sama Dias baru balik dari jajan ceritanya. Terus si Dias ini kebelet kencing lah di kamar mandi bawah. Nah setelah Dias kencing, gue sama Dias naik dong ke kamar, kita makan jajanan. Tiba-tiba si Fadli langsung teriak dari bawah, "Yas, lu bercandanya aneh lu." Langsung gitu. Lah kenapa? Lu ngapain bego ngecapin kaki di tembok? Gue sama Dias kayak, hah? Ngapain? Apa? Pas dilihat cap kakinya di atas ya, dia ngapain gitu dicapin kaki tembok ke atas. WC bawah ya? Iya. Oh yang ini yang waktu itu si Fadli pernah cerita juga ya? Iya, pas Fadli berak tuh. Oh iya Lihat ada. benar. Logikanya Cap ngapain kaki. gue jalan-jalan di tembok gitu loh. Oh itu gue juga ngeliat situ. Ya, lu kesurupan ini kali ya Tom Holland. Jadi Spiderman dong. Iya, ngecap kan. Jadi film. Enggak dong. Kan udah keluar. Oh iya. Intinya dari jauh-jauh sebelum Spider-Man viral. Tapi itu emang gue juga nggak ngerti sih itu kaki siapa. Itu pas gue lupa ya. Ukuran kakinya berapa kira-kira? Lumayan sih. Itu lumayan gede loh ukuran kakinya. Pengen tahu buktinya silahkan datang, masih ada kok buktinya. Mana ada? Udah nggak ada, udah nggak ada. Di foto. Goblok. Nggak ada di kamar mandinya udah nggak ada kan, udah dibersihin kamar mandinya, udah dibersihin semua kan. Si Mamang itu kemarin. Mamang Agus. Bang Agus. Niat mau nyerpis Agus malah BTS. bersih-bersih. Ternyata banyak juga ya cerita di kontrakan deh. Gue udah tahu gue. Halo di kontrakan ini. Sejujurnya saya di sini kayak cewek panggilan ya. Jadi datangnya kalau ada yang butuh doang. Saya nggak tahu apa saya salah pilih teman sebenarnya. Tapi kalau di kos lu kan itu berapa tingkat sih? 3 ya? Iya, Dan 3. kamarnya banyak. Itu keisi semua nggak? Bisa dibilang enggak. Ya sekitar kalau sekarang sih baru 60% lah terisi. Itu ada kejadian gak yang pernah lo alami di kos lo? Kalau sejauh ini sih selama hampir 3 tahun ngekos gak sih? Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Dan kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun lah. 6 lah. Waduh, agak berat ya. Ya. Kalau selama ini sih belum ada ya sejujurnya. Mungkin karena saya anaknya enjoy aja. Terus apa dari kaum mereka menganggap ini kaum dia juga. Karena saya juga sama kayak dia juga sih, jarang sholat. Lu rajanya deh. Mungkin apa saya kaisar apa gimana, saya nggak mengerti ya. Cuma pada intinya sih sejauh ini nggak ada. Cuma kalau sedikit pengalaman dikasih tahu dari teman. Kebetulan temannya itu dia katanya si Indigo. Itu di balkon ya Jis ya. Itu lu pernah main ke kosan gue, itu namanya apa sih balkon ya? Di balkon gue tuh katanya di pojokannya katanya sih ada.
Cuma nggak tahu, dia nggak berani buat speak up itu bentukannya apa. Intinya sih seperti itu. Cuma emang kalau malam-malam bapak kosannya tuh selalu matiin lampu di sana. Jadi kadang-kadang kalau balkon. Iya, lampu balkonnya. Jadi kalau gua keluar abis nyapu malam-malam, itu kadang-kadang kalau ngeliat ke sana tuh entah karena vibes-nya atau memang kata orang kan kalau emang kita diliatin tuh kayak ada panggilan gak sih? Kayak ada panggilan pengen nengok. Iya. Nah itu dia sih, itu aja sih sejauh ini mah. So iya, sama depan kosan gue itu kebetulan ada kosan Putri ya. Iya. Gua Seberang lu kan. ya gue nggak ngerti sebenarnya konsep dari bapak kosan seberang gue itu apa dia pengen bikin jungle land ya. Cuma dia nggak pernah motong pohon-pohonnya gitu, jadi kayak rindang gitu di Yang depan merambat gua. gitu ya pohonnya? Iya, itu tuh kalau malam dimatiin. Nah kata teman gue juga yang indigo itu katanya ada. Nah kebetulan gue tiap malam kan suka buka jendela. Katanya sih gitu. Apa gua terlalu menarik bagi kaum mereka sampai diliatin terus? Kayak lu menarik deh, bukan di kaum manusia doang lu menarik ya deh. Waduh, no comment deh. Ya intinya sih itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Masih lanjut gak sih? Ada lagi nggak? Udah. Oke, cukup panjang ya. Episode kali ini udah hampir 1 jam. Mungkin sebagai reminder juga ya, kalau nyari kosan yang mungkin yang masuk akal aja lah, masuk di kantong tapi masuk akal juga gitu. Ada harga, ada barang gak sih? Betul. Ada harga, ada kualitas dong. Iya, iya sih. Cuma kan nggak mungkin kita tahu ini catnya pakai apa pak. Iya, enggak maksudnya Gitu. kualitasnya bukan kualitas itu dong. Iya, ada barang. Iya. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di sini. Stay safe, stay healthy, and tetap dengarkan podcast Semi Horor.